Saksikan selalu program Keluarga Allah Pasti ke Surga setiap Kamis pukul 18 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Bapak dan Ibu, sehubungan dengan judul pembahasan kita malam ini, banyak yang penasaran. Apa sih yang dimaksud dengan boomer versus snowflakes? Ya. Dan mengapa itu penting untuk kita ketahui? Silakan Bapak dan Ibu. Kalau kita bicara mengenai boomer dan snowflakes, ini sebenarnya kita bahas mengenai perbedaan antar generasi atau apa yang disebut dengan generation gap. Di mana kita ini sudah berada dengan generasi yang berbeda dengan orang-orang yang lebih tua dari kita ataupun yang lebih muda dari kita. Baik. Kalau kita pelajari ada 5 generasi yang ada. Contohnya mereka yang lahir yang sekarang berumur 70-an tahun ke atas, mereka masuk yang namanya silent generation, generasi yang pernah merasakan perang waktu dulu. Kemudian ada baby boomer yang umur 50-an tahun sampai 70-an tahun. Kemudian ada juga generasi X, generasi usia saya, generasi Y untuk milenial, anak-anak yang sampai umur 40 tahun, dan generasi Z, generasi yang sekarang ini mendominasi anak-anak muda kita yang berumur 11 sampai 25 tahun. Dan generasi yang muda-muda ini, orang muda, menganggap orang tua ini satu, semua dipanggil boomer. Sedangkan generasi yang tua memanggil yang di bawah snowflakes. Ini dia, ini yang jadi dibuat rame. Mungkin Ibu Ulur ada tambahan? Oke. Katanya zaman sekarang ini orang muda dengan orang tua susah nyambung ya, susah connect. Ya. Karena menurut anak-anak muda saat ini mereka bilang pikiran orang-orang tua sudah kolot, ya, sudah tidak ada pengetahuan yang luas. Sementara orang tua mereka katakan saat ini bahwa anak-anak saat ini tidak sopan, ya, tidak mau dengar-dengar apa yang orang tua sampaikan. Contoh katanya, kalau coba kita perhatikan di gereja ya, kalau waktu zaman kami dulu kita sering duduk dengan orang tua di gereja, ya. Tetapi saat sekarang ini coba kita perhatikan di gereja-gereja, ya. Kelompok-kelompok anak muda duduk sendiri dan orang tua duduk sendiri. Karena mereka pikir, ide-ide orang tua sekarang tidak masuk akal. Sudah zaman old mereka ya. Dan kalau orang tua bilang, ide-ide anak muda sekarang glamor. Nah, jadi seperti itu. Baik, jadi ada gap ya, antar generasi. Nah, sekarang apa benar generasi yang tua ini atau old generation ini kurang begitu paham dengan keinginan generasi muda sekarang ini? Silakan Bapak Wulur dan Ibu. Oke. Karena kalau mau dengar curhat-curhat dari anak didik kami, mereka bilang begini, heran dengan orang tua kami. Kami hanya mau jadi YouTuber, tapi mereka paksa harus kuliah. Dan kalau mau kuliah, kami ingin jadi ahli ekonomi, tapi mereka paksakan diri harus jadi pendeta atau harus jadi guru. Jadi ada pertentangan. Jadi orang tua katanya zaman sekarang tidak mengikuti keinginan atau kemauan dari anak-anak zaman sekarang. Beda kalau didikan zaman dulu ditaktor. Kalau orang tua bilang A. Tapi kalau zaman sekarang tidak seperti itu lagi. Mungkin Bapak. Mungkin ada tambahan dari Kalau kita lihat bagaimana orang tua suka memahami generasi muda, saya teringat dari sebuah survei yang dibuat yang contohnya seperti ini. Platform apa yang Anda gunakan untuk mencari tahu berita? Okay. Orang tua ya selalu nonton TV lah. Anak muda sekarang bukan TV lagi, tapi YouTube. Nomor 2 contohnya, bagaimana cara Anda menyampaikan emosi dan perasaannya? Kalau dulu masih pakai selfie, emoticon, anak-anak sekarang sudah pakai Snapchat. Banyak orang tua nggak tahu juga itu. Berikut ada survei yang berikutnya lagi, nomor 3. Bisnis yang menurut generation Z, cara cepat cari uang. Orang tua anggap itu cari uang itu adalah jual properti, beli rumah, jual rumah, dan lain sebagainya.
Anak sekarang cara cepat buat uang adalah buat game, video game. Fokus pembelajaran di kelas. Sama dulu fokusnya di evidence, di application, tapi sekarang fokusnya di interaksi. Bagaimana partisipasi, bagaimana apa yang disebut dengan skill, afektif, sosial afektif itu sangat penting. Itu cara untuk membangun sinergi antara orang-orang. Jadi dari survei ini kita bisa lihat bahwa orang tua dan orang muda pemilihannya pasti beda. Fokusnya pasti beda. Ini contohnya. Perangkat yang digunakan generation untuk nonton film. Orang tua suka pakai laserdisc. Anak-anak sekarang nonton film pakai PlayStation, pakai Xbox. Orang tua jadi bingung. Operasikannya bagaimana? Setelah Facebook, generation X, generation sekarang ini lari kemana? Bukan lagi apa, kebanyakan lari ke Instagram. Kenapa mereka lari ke Instagram? Katanya karena orang tua sudah ikut-ikutan mereka di Facebook. Kalau di Facebook gampang, mama dan papa lihat terus saya punya aktivitas kemana, apa yang saya sukai. Kalau Insta, mama dan papa nak tahu, itu contohnya ya. Ini ada banyak survei. Mau tinggal di mana waktu libur, orang tua pasti pilih hotel. Anak-anak cari Airbnb, ya kan? Permainan kesukaan Anda waktu duduk-duduk di sofa. Orang tua suka main kartu. Anak-anak sekarang harus online game. Gadget. Bukan cuma video game biasa, tapi main video game walaupun mereka sendiri, mainnya dengan teman-teman dari seluruh dunia. Karakter epic kartun idola Anda, orang tua masih ingat-ingat sama Superman, Batman. Doraemon. Anak-anak sekarang sudah dengan Shinchan dan Marsha. Marsha and the Bear. Bagaimana cara Anda mendengarkan musik? Orang tua masih ingat dengan kaset. Anak-anak sekarang sudah Spotify. Dan banyak orang tua tidak tahu apa itu Spotify itu. Jadi dari sini, dari survei ini kita bisa lihat bahwa perbedaan antar generasi itu sangat-sangat nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, menarik ya. Ternyata ada gap antara generasi tua dan anak-anak zaman now. Iya. Nah, bolehkah Bapak dan Ibu memberikan contoh dalam dunia nyata tentang isu perbedaan sikap lintas generasi ini? Silakan Bapak dan Ibu. Persepsi ya. Ya. Kalau kita lihat perbedaan persepsi dari orang tua dan anak-anak zaman sekarang, orang tua sering bilang anak-anak zaman sekarang tidak tahu sopan lagi. Ya, mereka tidak menganggap lagi ini orang yang lebih tua atau mereka yang masih muda. Mereka pikir semua sama. Mereka jadikan teman ya. Sementara orang muda anggap orang tua zaman sekarang orang yang suka bikin susah. Apa-apa kalau mereka mau bermain ini bilang jangan. Nah, itu. Jadi itulah persepsi yang paling umum saat ini ya. Kalau kita bicara mengenai isu persepsi, saya ingat sekali di tahun yang lalu ada muncul meme atau biasa orang Manado bilang meme, meme yang sangat terkenal sehingga muncul kata oke boomer. Contohnya ya Anda lihat yang ada di tayangan screen ini. Dia bilang kamu tidak bisa buat apa-apa tanpa sud Anda. Yang satu cuma jawab oke boomer. Menyatakan bagaimana itu orang muda tidak respect lagi pada orang tua. Cuma main dengar tapi tidak menghiraukan apa kata mereka. Ada contoh lagi, ini saya banyak sekali saya dapat ini. Tahun 2020 di Twitter terkenal sekali ini. Itu orang tua bilang, you will never be enough, kamu tidak pernah akan cukup. Dia cuma jawab, oke boomer. Itu seakan-akan kata-kata mereka tidak perlu lagi orang tua. Mereka bisa survive sendiri tanpa orang tua. Mereka mampu buat sendiri. Satu lagi, ada dia bilang begini, ketika saya usia Anda, televisi itu disebut buku. Dia cuma jawab, oke boomer, gaya anak-anak sekarang. Orang tua kasih nasihat, oh saya ini kamu begini, saya ini kamu begini, saya ini kamu begini. Anak cuma jawab, oke boomer. Seakan-akan respectnya hilang. Persepsi terhadap orang muda yang old generation itu kelihatan jelas sekali. Bahkan kalau kita lihat, nah ini dia, oke Google aja sudah balas, oke boomer. ini yang ceritanya ini. Bahkan di CNN, kalau Anda nonton, tahun 2020 awal, ini oke boomer ini jadi tren. Generasi tua bahas mengenai bagaimana marijuana itu sangat berbahaya bagi otak.
Orang generasi muda cuma jawab, oke boomer. Bukan cuma di CNN. Ini yang terjadi di parlemen, di DPR-nya New Zealand. Muncul ini kata oke boomer. Apa artinya? Generasi-generasi sekarang bisa lihat sikap mereka, persepsi mereka terhadap orang-orang tua sudah sangat-sangat berbeda dengan zaman dahulu. Baik, terima kasih. Kalau tadi kita sudah membahas sikap orang muda terhadap orang tua dengan mungkin sindiran ya. Betul. Oke boomer. Nah sebaliknya sekarang bagaimana sikap atau pandangan orang tua terhadap orang muda? Silakan. Ya, kalau tadi oke boomer itu kan tadi sampai judul kita kan boomer melawan snowflakes. Maka kebalikan lagi, maka orang tua menganggap orang muda adalah snowflakes. Oke snowflake. Apa itu snowflake? Balasan dari oke boomer. Ya. Snowflakes itu adalah butiran salju. Kalau salju itu turun, kemudian dia punya butiran-butiran salju itu namanya snowflake. Apa artinya? Butiran salju itu katanya tidak ada satu butir yang sama. Semuanya berbeda dan ini yang dibuat oleh orang muda. Mereka suka diperlakukan khusus. Saya berbeda dengan orang-orang lain. Jangan samakan saya dengan orang-orang lain. Bukan cuma itu. Snowflakes juga gampang meleleh. Kena panas sedikit, cair. Ya kan, butiran salju begitu kan. Orang tua punya anggap ini orang muda ini gampang menyerah. Sedikit-sedikit angkat tangan, sedikit-sedikit drop, dapat kesulitan sendiri. Oke, sampai dia bilang begini, oke snowflakes, close your eyes and go to your safe place. Pergi ke tempat aman, karena orang-orang muda sekarang tidak bisa mendengar kritik. Langsung turun, langsung down. Langsung down. Ini yang terjadi sekarang ini. Jadi balasan daripada orang tua adalah seperti itu. Snowflakes. Jadi yang saya mau tambahkan lagi, sebenarnya anak-anak zaman sekarang butuh perhatian ya. Butuh perhatian apakah dari orang tua, ataukah dari guru, atau kami yang mengajar di Unclub dari dosen. Karena mereka, saya perhatikan kalau kami kuliah dulu ya, sekolah dulu. Berusaha untuk belajar dan kalau boleh tidak mau ketinggalan di satu pelajaran. Atau tugas-tugas selalu langsung dibuat dan dimasukkan. Tapi anak-anak zaman sekarang, kadang mereka berpikir, nanti saja, ya, nanti saja. Kalau dosen tidak ingatkan lagi, mereka tidak buat. Dan kalau seandainya sudah ketinggalan, misalnya ada 2 tugas yang tidak dibuat, mereka cepat down, ya. Mereka pikir lebih baik drop saja, nanti ambil semester yang akan datang. Tetapi itulah harusnya menghilang dari kelas. Iya, kadang karena tugas tidak masuk. Cari-cari, kenapa tidak ada di kelas lagi ya? Sementara di kontak di WA atau di telepon tidak ada jawaban. Nah, itulah bagaimana cara kita untuk memberikan perhatian, kejar mereka sampai mereka mau balas WA. Ya. Baik, puji Tuhan sejauh ini rasa penasaran kita tentang boomer versus snowflakes sebagian sudah terjawab oleh narasumber kita beserta dengan contoh yang real ya. Baik Bapak dan Ibu Lur, kita akan jeda sejenak. Dan sahabat Kapas jangan beranjak dulu sebab setelah ini kita akan membahas poin-poin penting lain tentang boomer versus snowflakes, juga kaitannya dengan parenting. Kami akan kembali sesaat lagi dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga.